Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mutiara Anissa, Dia Hindiani, dan Aditya Dwi Cahyo. Kami dari kelas Malam Ilmu Komputer akan menjelaskan proyek akhir kami yang bertema Machine Learning Mendeteksi Bahasa Isyarat. Selamat menyaksikan. Saya Mutiara Anissa akan menjelaskan alur dari pembuatan Machine Learning Mendeteksi Bahasa Isyarat dan mengapa kami memilih bahasa isyarat, mendeteksi bahasa isyarat. Jadi, aplikasi pendeteksi bahasa isyarat merupakan sistem teknologi yang dirancang untuk mengenali gerakan tangan pengguna bahasa isyarat. Sistem ini bertujuan untuk menjembatani komunikasi antara penyandang disabilitas, pendengaran, dan masyarakat umum dengan mengonversi gerakan tangan menjadi teks secara real time menggunakan teknologi computer vision dan machine learning. Tujuannya itu meningkatkan aksesibilitas komunikasi bagi penyandang disabilitas pendengaran, mendeteksi dan mengenali gestur tangan secara real time, dan mengonversi bahasa isyarat menjadi bentuk teks yang mudah dipahami. Prosedurnya yaitu pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan dataset berupa gambar gestur tangan dari berbagai sudut dan kondisi pencahayaan. Setiap gambar diberi label sesuai jenis gestur tangan, misalnya A, B, C, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemrosesan gambar, yaitu menggunakan OpenCV untuk menangkap dan memproses video dari webcam. Tangan dideteksi dan dipotong menggunakan CV Zone. Gambar diubah ukuran dan formatnya menggunakan DALL-E agar sesuai dengan input model. Selanjutnya ada pelatihan model. Dataset digunakan untuk melatih model klasifikasi berbasis TensorFlow. Selanjutnya arsitektur CNN. Digunakan untuk mengenali pola dari gambar gestur tangan, dan model dilatih hingga mencapai akurasi yang stabil. Yang keempat ada konversi model. Model yang telah dilatih dikonversi ke format TensorFlow Lite untuk efisiensi dan kecepatan di perangkat lokal. Yang terakhir ada implementasi secara real time. Implementasi real time, yaitu model TensorFlow Lite ini diintegrasikan ke aplikasi Python dan sistem mendeteksi secara langsung dari webcam, mengklasifikasikan gestur dan menampilkan hasil prediksi serta confidence dan FPS di layar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan di sini ada import CV, 2 open CV yang biasa untuk menangkap dan mengelola gambar. Selanjutnya ada from CV Zone Detecting modul import hand detector, yaitu modul pendeteksi tangan dari CV Zone. Selanjutnya ada import NP untuk operasi array dan manipulasi gambar. Selanjutnya ada import math untuk perhitungan matematika seperti sel dan lain-lain. Selanjutnya ada import term untuk memberi nama file dengan waktu saat ini. Selanjutnya yaitu inisialisasi webcam. Ada cam yang biasa CV2 video capture, lalu membuat objek detektor tangan hanya mendeteksi maksimal satu tangan. Detektor tersebut di sini ada penjelasannya, max hand sama dengan 1, yaitu penjelasannya untuk mendeteksi maksimal satu tangan. Selanjutnya ada parameter untuk cropping dan ukuran gambar hasil akhir. Sini ada offset dan insights. Offset tersendiri untuk tambahan margin di sekitar tangan saat crop. Inset untuk gambar hasil 300 x 300 pixel. Selanjutnya ada folder, tujuan untuk menyimpan gambar. Folder sama dengan data per A. Selanjutnya ada penghitungan jumlah gambar yang disimpan kontur. Selanjutnya yaitu ada wheel tool, success, image sama dengan caprit, yaitu membaca frame dari kamera. Selanjutnya ada deteksi tangan dalam gambar, hands image sama dengan detektor fan hands image, yaitu hand tersendiri berisi informasi posisi tangan. Selanjutnya ada if hands sama dengan hands, yaitu ambil tangan pertama karena hanya satu tangan yang terdeteksi. Selanjutnya ada penjelasan X, Y, WH sama dengan hand, yang artinya adalah ambil bounding box posisi X, Y, lebar, tinggi. Selanjutnya ada buat background putih ukuran 300 x 300. Selanjutnya ada crop gambar berdasarkan posisi tangan dan offset supaya tidak terlalu mepet. Di sini ada rasio aspek dari area tangan, aspect ratio H/W. Selanjutnya jika tinggi lebih besar dari lebar, di sini ada if action ratio
untuk mengatur image H skala recent berdasarkan tinggi. We call match cell K dikali W hitung lebar hasil reset. Image reset CV2 reset im crop we call imset itu sama dengan reset ke we call dikali 300. Selanjutnya we gap match cell imset dikurang we call per 2, yaitu hitung gap agar gambar di tengah. Selanjutnya ada im white, yaitu ada tampilan hasil untuk reset ke image weight-nya. Selanjutnya ada yield, jika lebar lebih besar atau sama dari tinggi. Sini ada K imset per W, yaitu skala reset berdasarkan lebar. H call weight cell K dikali H, yaitu hitung tinggi hasil resetnya. Image reset sama dengan CV reset image crop image size hikal, yaitu sama dengan reset ke 300 dikali H call. Higap sama dengan mat cal imset dikurang hikal per 2, yaitu hitung gap agar di tengah. Ada image weight hikal dibagi hikal ditambah higap sama dengan image reset, yaitu tampilan ke image weight. Selanjutnya ada tampilan hasil crop dan resetnya. Di sini ada CV2 image show, image crop, image CV2 image show, image weight, image weight. Di sini ada tampilan gambar hasil dari webcamnya. Lalu K CV2 weight K, yaitu tunggu import keyboard setiap 1 ms. Selanjutnya ada if K sama dengan RS. Jika tombol S ditekan, simpan gambar hasil reset ke folder. Selanjutnya yaitu ada CV2 imwrite folder atau image time, simpan dengan nama berdasarkan waktu. Terakhir yaitu print contour untuk cetak jumlah gambar yang sudah disimpan. Baik, terima. Oke, saya Aditya Dwi Cahyo akan menjelaskan tentang app.py ya, yaitu untuk merunning machine learning-nya. Jadi setelah kita mendapatkan foto atau data, lalu kita latih machine learning-nya dan akan mendapatkan file yang berupa seperti ini ya, model environment TensorFlow. Lalu untuk menampilkan kita memerlukan codingan. Di sini saya mengimpor Streamlit as ya untuk membuat antarmuka web. Jadi ketika kita mendetek, kita pakai menampilkannya di web gitu, bukan di kamera sini lagi. Lalu ada CV2 untuk menangani kamera dan gambar, CV Zone untuk mendeteksi tangan, sampai as untuk memanipulasi array atau gambar. Yang paling utama yaitu adalah TensorFlow-nya untuk menjelaskan TensorFlow LED-nya. Lalu di sini kita memberi judulnya di atas bara yaitu hand sign detector. Lalu di sini ada untuk CCS-nya, yaitu untuk mengedit atau membuat tampilannya lebih menarik. Di sini lanjut ada judul dan deskripsi halaman. Ini judulnya yaitu deteksi gestur tangan secara real time, menampilkan 2 tombol di layout untuk kolom. Yang pertama untuk mulai deteksi, jadi kita ketika klik button mulai deteksi, yaitu akan muncul kamera dan akan mendeteksi gestur dari tangan kita. Lalu ada untuk berhenti, yaitu untuk memberhentikan kamera itu sendiri. Dan di sini ada tempat untuk menampilkan video, yaitu pakai ini ya. Nah, ini proses deteksi gestur. Ketika membuka, akan membuka CV2, yaitu untuk membuka kamera dari laptop ini sendiri. Membuat objek detektor tangan maksimal 1 tangan. Kenapa 1 tangan? Karena untuk meminimalisir terjadinya adalah bentrok kedua tangan. Oke. Lalu adalah untuk load model TensorFlow data dan inference. Dan di sini ada membaca label gestur dari file, yaitu label text yang
yang kita dapatkan setelah kita melatih dari machine learningnya itu sendiri. Lalu di sini ada cropping dan ukuran gambar, loop utama. Jadi di sini saya menambahkan fps ya, yaitu frame per second, seberapa kencangnya ya. Lalu di sini ada untuk salin gambar asli untuk ditampilkan, deteksi tangan. Dan di sini ada menjelaskan rasio aspek agar tangan pas di tengah, jadi tidak ke pinggir-pinggir. Dan persiapkan gambar untuk input ke model. Di sini untuk memprediksi gesturnya, indeks prediksi tertinggi. Di sini saya menambahkan indeks ya, prediksi tertinggi. Jadi semakin tinggi nilai, semakin akurasi, semakin benar gestur dari tangan kita tersebut. Lalu di sini ada menampilkan prediksi pada gambar, tampilkan label, kontak di sekitar tangan, menampilkan fps, tampilkan gambar output ke template. Jika tombol stop ditekan, hentikan loop, break, kamera tertutup, kosongkan tampilan. Sudah, dan coba kita running ya. Jadi di sini ada dua tombol ya, yaitu mulai deteksi dan berhenti. Di sini kalau kita pencet mulai deteksi akan muncul sebuah kamera. Bentar. Ya, dia bakalan muncul sebuah kamera. Dan di sini coba kita gerakin tangannya, gerakin ya. Dan ini untuk simbol A, bahasa isyaratnya seperti ini, lalu B seperti ini, C seperti ini, dan D seperti ini. Bisa menggunakan pakai tangan kiri ya. Dan yang terakhir seperti ini. Di sini ada tingkat akurasinya ya, semakin tinggi nilai semakin benar kodenya. Nah, seperti ini. Dan di sini juga ada sebuah fps ya untuk melihat seberapa mulus video saat penangkapan layar tersebut. Dan di sini ada tombol berhenti, jika kita pencet akan berhenti ya. Nah, itu saja dari saya, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.